Assalamualaikum semuanya. Karen Ochoa tinggal di Culiacán, Sinaloa, Meksiko. Dia adalah anak tunggal dari keluarga yang miskin. Karen kerap mendapatkan tindak kekerasan dari orang tuanya yang memaksanya untuk menjadi wanita dewasa yang kuat dan mandiri. Ia tidak pernah bersekolah dan hanya belajar dari apa yang ia temui sepanjang hidupnya. Pada usia 25 tahun, Karen menjadi penari erotis. Pekerjaannya itu membuat dia dekat dengan para pria dari dunia gelap, termasuk para sikario kartel. Ia sempat menjalin kasih dengan anggota kartel Sinaloa, yang bahkan membuatnya juga ikut bergabung ke kartel itu. Saat masuk ke dunia kartel, Karen merasa bahwa itu bukanlah dunianya. Karena dalam rutinitasnya sebagai anggota kartel, ia sering bersinggungan dengan kartel saingan. Tapi karena dia adalah wanita yang cantik dengan tubuh yang indah, membuat ia selalu selamat dalam singgungan-singgungan itu. Maksud saya, ia dapat menukar keselamatan nyawanya dengan kenikmatan satu malam. Pada tahun 2012 akhir, Karen ditangkap oleh beberapa anggota kartel La Linea karena melakukan transaksi di wilayahnya. Ia dibawa ke markas La Linea lalu diancam akan dihabisi dan direkam. Tapi seperti biasa, rayuan Karen berhasil membuatnya lolos dengan kenikmatan semalam bersama beberapa orang sikario sekaligus. Penangkapannya itu membuat ia sadar bahwa bisnis kartel bukanlah dunianya. Ia hanya menginginkan uang dan ia merasa bahwa nyawanya tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka setelah itu, ia tidak pernah kembali pada kartel Sinaloa. Ia memilih untuk bekerja sebagai bartender di sebuah bar. Bar yang ia pilih berada di tengah kota sehingga anggota kartel jarang pergi ke sana. Tapi dugaannya salah, anggota kartel La Linea yang menangkapnya menemuinya di bar itu. Terjadilah perbincangan dan kesepakatan di antara mereka. Karen akan memberikan informasi apapun yang ia tahu mengenai kartel Sinaloa di mana dulu ia bergabung. Dan sebagai gantinya, ia akan diberi upah tergantung seberapa bagus informasinya. Waktu bergulir, La Linea mendapatkan banyak informasi berharga dari Karen, dan Karen mendapatkan banyak pundi-pundi uang. Sampai titik itu baik-baik saja, tidak ada yang curiga. Tapi rasa serakah Karen membuatnya masuk ke dalam situasi suram. Pertama, dia bertemu dengan seorang anggota militer di barnya. Ia berkenalan dan berpacaran. Kedua, keserakahannya membuat ia juga menjual informasi tentang kartel Sinaloa dan kartel La Linea kepada pacar militernya itu. Informasi-informasi itu terus ia berikan pada pihak militer dan seiring berjalannya waktu, yang tidak Karen ketahui adalah di Meksiko banyak anggota militer telah disuap oleh para kartel. Dan entah bagaimana, tapi yang jelas kartel Sinaloa akhirnya tahu bahwa Karen telah memberikan informasi kepada kartel saingan dan juga militer. Maka beberapa waktu kemudian, pada suatu malam saat Karen pulang dari bar, ia diculik oleh anggota Sinaloa, dibawa ke suatu tempat dan difilmkan. Di dalam video itu terlihat Karen sedang duduk dan diinterogasi oleh setidaknya 5 orang sikario bersenjata lengkap. Dalam terjemahan, interogasinya seperti ini. Siapa nama Anda? Nama saya Karen Arete Perona Ochoa. Apa profesi dan dedikasi Anda? Saya bekerja sebagai bartender dan berdedikasi untuk menjual informasi kepada militer. Jenis informasi apa? Saya memandu mereka ke tempat kartel, jadi mereka bisa menculik mereka. Setiap penculikan, saya mendapat 5.000 peso. Sesekali, saya juga membawa mereka ke markas kartel seperti di Madera, Gomez Farias, dan Casas Grandes. Teruskan.
Mereka menghubungi saya agar saya bisa memberi mereka informasi tentang orang-orang Sinaloa. Karena untuk penangkapan itu, mereka akan memberi saya 2.000 peso. Dan kartel La Linea menawarkan kompensasi untuk setiap anggota Sinaloa yang tewas. Berapa banyak yang berhasil dihabisi oleh militer? Saya kira informasinya mendekati dari apa yang dikatakan Rogelio Rivera Rodriguez. Dia bilang dia menghabisi 4 orang, dan mereka memastikan hal itu tidak sampai ke berita karena mereka tidak suka mengumumkan kematian mereka. Berapa gaji yang diterima militer? Pacarku memberitahuku bahwa Letnan Garson membayar 9,6 juta peso. Secara praktis, ketika mereka menghabisi orang-orang tak bersalah, mereka memberi senjata untuk saling menembak. Jika tidak, mereka mengancam akan menghabisi keluarga mereka. Mereka juga mengatakan kepada saya bahwa mereka membuka jalur masuk bagi Los Chapos dari daerah yang sebelumnya tidak dapat mereka masuki. Siapa lagi yang kamu kenal? Andreas El Chuletas dapat ditemukan di Mandera, dan El Conejo dapat ditemukan di Gomez Farias. Mereka adalah anggota penculik dan penyerang. Video berpindah di mana wanita tersebut sudah tergeletak lemas. Sepertinya dia sudah mendapatkan kekerasan fisik. Seorang sikario bersenjata lalu memegang rambutnya dan mengangkat kepalanya. Kamera menyorot ke arah wajah. Terlihat wajah wanita itu telah penuh dengan luka. Orang yang memegang kamera lalu menendang kepala wanita itu. Wanita itu tidak memberikan respon apapun. Saya menduga mungkin dia sudah tewas atau pingsan. Sikario lain lalu menyeret wanita itu ke arah kiri, kira-kira sejauh 5 meter. Kamera berpindah dan menyorot seorang sikario datang dengan membawa gergaji mesin. Pria itu lalu mengatakan seperti ini, "Lihatlah apa yang kami lakukan pada kekasihmu. Sebentar lagi keluargamu yang lain akan bernasib seperti ini." Pria itu lalu menggergaji lengan kirinya. Terlihat cairan merah menyembur ke segala arah. Tidak butuh waktu lama bagi pria itu untuk memisahkan lengan korban dari tubuhnya. Setelah terpisah, sikario itu lalu memegang tangannya, memperlihatkannya ke kamera dan membantingnya ke tubuh korban. Tidak ada respon apapun dari korban, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dan disitulah videonya berakhir. Beberapa hari kemudian, jenazah Karen telah ditemukan di kota Chihuahua, Meksiko. Diduga cara dia tewas adalah dengan dipukuli sampai mati. Selain pemukulan, mereka juga menggergaji lengan kirinya. Tidak ada kejelasan mengenai perkembangan kasus dari Karen Ochoa. Pihak berwenang sepertinya tidak mampu mendapatkan bukti-bukti untuk melanjutkan penyelidikan dan kasusnya pun ditutup. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jauhi narkoba sebisa mungkin. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.